Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama epidemiolog dari Griffith University, Kang Diki Budiman. Kang Diki masih bersama kami? Ya, Bang Hendro. Ya. Baik, Kang Diki melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Selain kita harus mewaspadai varian Omikron yang mungkin dampak atau gejala buruknya tidak seberat dari varian Delta, ada lagi varian yang sudah ditemukan di Prancis, Kang Diki, yaitu varian 1640.2 atau varian IHU. Ini varian Ya. apa lagi, Kang? Apakah ini sudah masuk ke varian of concern atau varian of interest? Ya, ini pertama ya saya sampaikan bahwa kecenderungan terjadi atau timbulnya varian saat ini masih belum menurun dengan signifikan untuk penyakit COVID-19 ini. Jadi hampir tiap minggu itu ada varian. Nah, varian yang IHU ini atau yang ditemukan di Prancis ini sebetulnya varian yang ditemukannya dan dilaporkan di Oktober 2021. Atau kurang lebih 1 bulan lebih awal daripada varian Omicron yang dilaporkan. Nah, namun sampai saat ini dia jangankan masuk ke varian of concern, varian of interest pun belum. Karena apa? Saat ini walaupun dari sisi mutasi yang 46-an mutasi terjadi, tapi ternyata di dunia nyata dia menyebarnya sangat pelan, tidak efektif. Jadi sampai sekarang sequencing yang dilaporkan ke GISAID di tingkat global itu hanya baru 20, Bang Endo. Dari sejak Oktober itu 20. Sebandingkan dengan Omicron yang bahkan dia sebetulnya di November kan, 1 bulan setelahnya. Itu dalam waktu sangat relatif singkat, bahkan belum sampai 3 bulan penuh ya. Dia sudah di 128, hampir 130 negara. Dan untuk yang varian IHU ini hanya ada di Prancis saja, sejauh ini belum terdeteksi di negara manapun. Walaupun dari sisi teoritis mutasi yang terjadi itu memperlihatkan potensi efektivitas dia dalam mudah menginfeksi atau juga potensi lainnya, tapi ternyata sekali lagi apa yang ada di dalam mutasi dari setiap varian itu tidak serta-merta di dunia nyata itu sesuai gitu. Dan ini yang tentu masih harus kita selidiki apa yang mempengaruhinya. Nah, oleh sebab itu ketika satu varian muncul ya kita harus betul-betul melihat ya, mengamati, dan tentu kalau dengan terutama di negara-negara maju dengan whole genome sequencing yang kuat ya ini akhirnya bisa terdata. Yang saya khawatirkan adalah di Indonesia, karena kita terbatas, surveillance genomik kita terbatas, apalagi testing juga kita kan terbatas. Dan yang membahayakannya adalah masyarakat kita ya cenderung abai dan merasa ya sudah terinfeksi saya. Padahal apa yang terjadi dengan lahirnya varian-varian ini bisa sekali lagi bisa memperburuk ya. Omikron itu sendiri pun bisa saja akhirnya melahirkan subvarian di Indonesia yang bisa lebih berbahaya. Nah, ini yang harus dihindari. Dan sekali lagi dengan varian IHU ini sejauh ini saya melihat tidak ada potensi ya yang bisa mengkhawatirkan. Bahkan mungkin kalau saya bisa sampaikan tetap menjadi kewaspadaan atau menjadi pengamatan saya adalah varian C12. Varian C12 ini juga ada di Afrika Selatan, ditemukan di Afrika Selatan, dan bahkan dia di 2021 lalu. Dan yang membuat kenapa saya terus mengamati sampai sekarang adalah meski lambat dia tuh stabil meningkat gitu. Terus belum berhenti nih C12, dan di mutasi C12 ini semua dari turunan yang mutasi-mutasi yang membahayakan dari varian of concern itu ada di C12. Ada di C12 semua. Makanya ketika awal dia muncul saya punya prediksi jangan-jangan ini yang disebut varian of yang super itu. Tapi sejauh ini dia walaupun belum banyak ya tetap ada pertemuan yang lambat atau pasti ya di Afrika Selatan. Nah, ini yang hal-hal seperti inilah yang harus kita tingkatkan juga dalam mendeteksi adanya varian-varian yang beredar di Indonesia. Tapi sayang
ya kita semakin terbatas saat ini, apalagi dengan Eijkman yang dibubarkan ya. Jadi saya sangat prihatin lah dengan Indonesia ini. Baik, jadi meski varian ini peningkatannya cukup lambat dan hanya ditemukan di Prancis ya, semoga tidak ke Indonesia, namun kita juga tetap harus waspada dan tetap ketat dalam menjaga pintu-pintu masuk di Indonesia. Pertanyaan saya Nah selanjutnya, itulah Bang Andre ya, saya mau menekankan baik, tuh, penting silakan. sampaikan tadi, bahwa kenapa karantina ini penting. Kan jangan ada anggapan di masyarakat, kan ini kata Pak Luhut udah di mana-mana nih Omikron. Ada masyarakat yang bilang ke saya, kalau gitu nggak usah dong karantina, kan udah nggak begitu. Yang tadi sampaikan Bang Andre betul. Kita ada varian mungkin di Afrika, ada mungkin di Eropa atau di mana. Ya makanya dijaga dengan karantina supaya kita nggak kelimpahan. Apalagi di kelimpahan terus di sini bersirkulasi, ya kita memproduksi yang baru yang berbahaya. Baik. Selain memperbarui proses atau peraturan karantina, pemerintah juga membuat berbagai aksi ya atau strategi untuk melandaikan agar status COVID-19 kita tetap melandai, yaitu adanya pemberian booster di awal tahun, Kang Diki, dan nanti kick off-nya di tanggal 12 mendatang, Januari 2022. Apakah ini juga bisa menekan penularan dari COVID-19, angka kasus kita, dan juga bisa mereduksi atau menekan lagi dari Omikron yang ada di Indonesia, Kang Diki? Ya, sebetulnya saya berbicara konteks kekiniannya dalam konteks Indonesia. Untuk meredam rasanya agak sulit ya, untuk meredam ya untuk Omikron ini, karena kita sudah bisa prediksi lah bahwa kasusnya akan banyak di Indonesia, dan itu tentu lebih dari 10 ribuan ya untuk subdefinisi, pasti lebih dari itu. Nah, tapi masalahnya kan masalah lain adalah kemampuan mendeteksi. Tapi dengan booster itu kita bisa melindungi kelompok yang berisiko tinggi, sehingga beban ke vaskes, kematian itu bisa dihindari, termasuk dampak jangka pendek, jangka panjang pada kelompok-kelompok yang rawan ini. Termasuk ingin saya sampaikan adalah kita jangan, ini yang harus mungkin mudah-mudahan pemerintah mendengar ini, bahwa kita harus antisipasi menurunnya jumlah pelayan publik. Akibat apa? Akibat terinfeksi Omikron. Karena kan ketika dia jadi kasus kontak positif, ya dia harus mengalami isolasi karantina. Nah, ini yang sekarang berpotensi dalam era Omikron ini terjadi di banyak negara. Kekurangan sumber daya manusia akibat para pelayan publik ini terinfeksi atau masuk kasus kontak. Nah, ini tentu salah satu upayanya adalah dengan ya pemberian booster, dengan juga menambah proteksi pada pelayan publik. Karena kalau tidak, ya kolapsnya layanan kesehatan itu bukan hanya karena banyak pasien. Tidak ada tenaga kesehatan yang bisa melayani dalam jumlah yang cukup. Nah, itu yang saya prediksi bisa terjadi di Indonesia. Saya sampaikan bisa terjadi di Indonesia ya. Saya disebut dukun ramal ya selama pandemi, tapi ya karena banyak yang terbukti. Tapi saya bukan dukun, tapi ini semua adalah analisa ya, yang berbasis ilmiah yang kalau tidak dimitigasi. Jadi prediksi itu adalah dasar untuk membuat strategi mitigasi. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan sekarang adalah ini. Kita harus melindungi pelayan publik dengan booster, dengan APD, bahkan lakukan juga dalam bentuk support lainnya. Selain ada satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan Omikron. Karena jumlah ini nanti akan banyak, meskipun tidak terdeteksi oleh pemerintah, tapi akan banyak kasus kontak. Dan itu bisa puluhan, ratusan. Gitu. Berbeda dengan Delta, karena ini 4-5 kali lebih cepat menular. Nah, untuk mengurangi beban nanti di fasilitas isolasi karantina, termasuk tadi orang-orang yang bekerja ini bisa nanti fasilitas umum juga ya, misalnya kan ini ada pasar dan segala macam. Kalau nggak ada yang jualannya kan repot. Nah, harus ada redefinisi kasus kontak. Apa itu kasus kontak? Kalau dulu misalnya dikatakan, oh ini dia kontak sudah dalam 15 menit, dia kontak dalam nah ini harus diredefinisi, misalnya ya kalau tidak pakai masker saja atau di dalam satu ruangan. Karena kalau tidak didefinisi ulang,
terlalu banyak. Baik. Terlalu banyak. Nah, ini yang harus dilakukan. Selain tentu vaksinasi. Baik, kita harapkan masyarakat tidak lagi ada alasan untuk terlena dengan situasi kasus COVID-19 kita yang saat ini sudah melandai. Kita harapkan masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Dan yang bepergian dari luar negeri pun juga tetap disiplin, tertib mengikuti peraturan isolasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah pun juga mengevaluasi, memperbaiki beberapa peraturan untuk menekan peningkatan kasus COVID-19 di tanah air. Terima kasih Kang Diki telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Kang Diki. Salam sehat, selamat sore Bang. Baik pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengenal budaya matrilineal di bumi Minangkabau. Informasinya sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.